kita tuh satu kamar itu 2 orang, bukan satu sendirian. Bisa kita satu kamar sama senior, bisa satu kamar kita sama junior, dan bisa juga kita satu kamar tuh sama teman sendiri. Nah, kebetulan waktu itu karena waktu masih 2014 di mes 2 itu masih sepi. 2013 ya aku datang tuh masih sepi, jadi kita itu dikasih yang satu mes dengan satu kamar sama temen kita yang satu batch gitu, orang Palembang juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Delvita Mala. Jadi di video kali ini aku bakal buat video tentang, kemarin ada yang komen kan di YouTube aku. Jadi dia pengen tanya, kalau misalkan kita training itu kita digaji atau enggak. Nah, di sini sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib untuk subscribe, comment, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Nah, jadi aku mau cerita ya, ini tentang pengalaman aku selama training pada waktu itu. Jadi banyak banget yang tanya, teman-teman di Instagram, terus juga banyak juga yang komen, dan banyak juga pada saat Q&A juga banyak juga yang tanya. Jadi penasaran banget kan, kayak Kak, kalau sebenarnya kalau pramugari itu tuh digaji atau enggak sih? Nah, sebenarnya di sini aku mau kasih tahu dulu ya, kita tuh kan waktu udah selesai kita untuk sign kontrak itu kan kita ke Balaraja atau kita itu ke mes. Nah, ke mes itu adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Ini aku menceritakan di perusahaan aku yang lama ya, cuman aku nggak tahu kalau misalkan di perusahaan lain itu ada yang digaji atau enggak, aku kurang tahu. Cuman aku ini menceritakan di perusahaan aku aja. Nah, jadi untuk di di tempat perusahaan aku yang lama tuh, jadi kita tuh setelah itu kan kita diantarin tuh ke Balaraja, namanya mes. Nah, itu ada dua mesnya, itu ada mes 1 sama mes 2. Bisa kalau mes 1 itu tuh dulu pertama kali yang dibangun itu biasanya senior-senior semua, cuman sekarang tuh lebih udah digabung gitu sama anak-anak yang baru juga. Jadi enggak tergantung juga di situ ada senior semuanya, enggak, ada juga kok yang junior gitu. Nah, terus ada juga di mes 2. Nah, kebetulan aku dapatnya itu di mes 2, nggak jauh dari mes 1 lah ya. Jadi kayak cuman kayak berapa menit ya, kayak 10 menitan, nggak nyampe ding 5 menitan lah kita nyampe ke sana gitu kan. Nah, jadi di mes kita itu, kita tuh satu kamar itu 2 orang, bukan satu sendirian. Bisa kita satu kamar sama senior, bisa satu kamar kita sama junior, dan bisa juga kita satu kamar tuh sama teman sendiri. Nah, kebetulan waktu itu karena waktu masih 2014 di mes 2 itu masih sepi. 2013 ya aku datang tuh masih sepi, jadi kita itu dikasih yang satu mes dengan satu kamar sama temen kita yang satu batch gitu, orang Palembang juga, yang satu rombongan sama aku dari Palembang. Nah, setelah itu kita itu kan selama pendidikan kita tinggal di situ. Nah, jarak dari mes kita ke tempat trainingnya itu tuh nggak terlalu jauh, kayak cuman nyebrang doang. Cuman jalan untuk masuk ke dalam LTC-nya itu tuh memang agak jauh ya, lumayan lah ya, karena kan kita juga dari mes kan bawa tas yang berat, terus juga bawa buku-buku juga yang berat kan, jadi lumayan kalau misalkan pagi-pagi olahraga ya. Nah, terus kita itu dikasih itu ya tempat tinggal, udah dikasih tempat tinggal. Kita itu training, karena kita dikasih tempat tinggal itulah, jadi kita nggak terlalu jauh untuk mondar-mandir training biar nggak telat juga. Nah, selain itu kita itu dapat kayak fasilitas dari perusahaan aku yang lama itu adalah bus antar jemput. Itu tuh ada yang antar jemput dari bandara ke Soekarno-Hatta, dari Cengkareng, maksudnya dari mes ke Soekarno-Hatta, dan dari mes ke Halim. Jadi dibagi dua kayak gitu. Nah, nanti kita itu biasanya ada kayak mobil kecil gitu,
mobil elep. Nanti dari mes 1 biasanya tuh base-nya tuh di mes 1 kumpulnya. Untuk bus-bus tuh di mes 1 karena dia lapangannya tuh lebih gede daripada mes 2. Nanti kita dijemput pakai mobil kecil yang mau terbang, itu gabung dulu dari Halim sama ke Cengkareng, itu tuh digabung kayak mobil kecil gitu kan, dijemput ke mesnya masing-masing gitu loh, pakai mobil kecil dulu. Nanti baru kita ke mes 1 yang berkumpulnya di bus besar gitu. Nanti dibagi yang mana ke Halim, yang mana ke Cengkareng kayak gitu. Jadi terus juga di kamarnya kita itu bukan pakai kipas angin, tapi kita itu dikasih AC dan kita juga kayak kayak di skat-skat gitu loh, kayak bedeng gitu loh. Jadi kayak bener-bener luas juga di dalamnya tuh, kamar mandi juga, di belakang ada teras buat kita dijemur pakaian, juga ada dapurnya juga tapi terpisah kayak gitu. Nah terus juga selain diantar jemput juga kita itu kan dapat fasilitas itu ya, tempat tinggal. Coba bayangin kalau misalnya kita tempat tinggalnya itu bayar kan, maksudnya di tempat yang lain bukan di tempat training kita, pasti ribet banget kan, mesti bolak-balik, terus juga belum lagi macet, tahu kan itu tuh daerah kita tuh di Tangerang. Jadi kalau misalkan dari Tangerang ke Cengkareng itu 1,5 jam, sedangkan kalau ke Halim itu kadang bisa sampai 2 jam atau 3 jam sebelum sign on kita harus pergi, karena tahu sendiri Halim itu kan macet banget gitu. Nah terus kalau misalkan ditanya jadi pada saat kita training itu kita dibayar atau enggak, balik lagi sesuai judul ya. Jadi kita itu kalau misalkan kita dibilang digaji atau enggak, kita enggak digaji. Kenapa? Karena mungkin menurut aku ya udah worth it juga ya, kita dikasih fasilitas kayak kamar yang bagus juga, terus juga ada AC-nya juga. Belum tentu kan kita di rumah bisa tidur pakai AC gitu kan. Jadi mereka kasih fasilitas yang bagus, terus juga mereka juga kasih antar jemput juga, walaupun mesnya jauh banget dari bandara kan, 1,5 jam ya gitu. Terus juga tapi pada saat kalian tidak training itu kalian gagal, nah kalian itulah kena dendanya. Mungkin aku nggak tahu ya perhitungannya itu gimana, cuman setahu aku dia tuh tergantung berapa tahunnya. Kalau kayak aku dulu kan 4 tahun, jadi 40 juta aku denda kalau misalkan aku gagal sampai lebih dari 3 kali kayak gitu. Tapi kalau misalkan terus mungkin mereka juga perhitungan, karena kan kita juga dikasih tempat tinggal ya, nggak bayar, jadi sebagian dari situ. Terus ada juga yang nanya, Kak, jadi kalau misalkan kita nggak mau tinggal di mes itu, apakah uang yang kita gaji kita setelah terbang tuh kan kita pasti dapat gajian. Nah itu kan kalau misalkan kita nggak mau tinggal di mes itu gimana Kak? Bisa nggak diambil uang yang kita udah dipotong? Itu sebenarnya dipotong geng, jadi dari perusahaan itu emang udah dipotong untuk tempat tinggal dan fasilitas gitu kan. Kita tuh kan memang disuruh untuk tinggal di mes, tapi kalau misalkan ada yang nggak mau, itu tadi balik lagi ke orangnya gitu. Jadi ya walaupun tinggal di mes dan nggak tinggal di mes ya tetap mungkin udah ada perhitungannya gitu. Jadi menurut aku sayang aja sih kalau misalkan teman-teman, banyak juga sih teman-teman aku yang di luar sana kayak tinggalnya tuh bukan di mes tapi tinggal kayak di apartemen, ada juga tinggal di kos-kosan kayak gitu. Banyak juga sih, mungkin karena pengaruh juga tuh kayak mes kita tuh kan jauh banget sampai kayak sejam 2 jam. Mungkin aku juga sempat kalau misalkan aku bosen gitu ya tinggal di mes, kayak aku pulangnya malam, terus besoknya aku harus subuh. Nah itu kan capek banget ya bolak-balik kayak gitu. Biasanya aku kadang nginep ke tempat teman aku yang dekat bandara atau gimana gitu. Nah itu sih kalau menurut aku. Tapi aku nyaman-nyaman aja sih tinggal di mes selama lebih dari 4 tahun gitu kan. Tinggal di mes walaupun jaraknya jauh, jadi kayak nge-backup kita tuh biar kita tuh nggak pergi kemana-mana gitu loh. Males kemana-mana, males dalam arti kayak main jauh-jauh kayak gitu. Emang kakak nggak, banyak juga yang nanya, emang kakak nggak bosen terbang terus tinggal di mes doang kayak gitu, jauh dari peradaban? Ada nggak sih kak mall di situ sih? Mall tuh ada, namanya Tangerang City, tapi jauh juga sih dari mes, mesti kayak 30 hampir 40 menitan ke sana
kayak gitu. Itu juga kalau busnya lewat, tapi kalau busnya nggak lewat kita harus naik Grab, dan itu harganya ya lumayan juga karena Tangerang ke agak Tangerang sana dikit, udah mau arah ke bandara itu lumayan. Nah, jadi kenapa sih kakak nggak milih tinggal di ini aja? Kenapa ya bapakku kayak gini? Kakak kenapa nggak milih tinggal di mes aja, nggak tinggal di luar? Karena menurut aku kalau aku tinggal di luar aku pasti kayak mau main kesana kesini, aku cuman takut pergaulan bebas aja sih. Jadi makanya aku tinggal di mes aja. Kalau tinggal di mes kan kayak nge-backup diri aku tuh, biar aku tuh nggak main keluar, walaupun juga main keluar palingan ke Tangerang City, kayak kok cuman ke mall doang, nggak yang kemana-mana. Ke Jakarta kan, Jakarta luas kan gitu. Jadi itu sih karena kenapa aku milih untuk tinggal di mes itu. Tapi banyak juga kok teman-teman yang tinggalnya di luar tapi nggak macam-macam ya, tergantung orangnya sih. Tapi kalau aku sih hanya untuk nge-backup diri aku aja biar aku tuh nggak kebablasan kayak gitu sih. Jadi mungkin itu aja sih pengalaman aku, buat teman-teman semua bisa terjawab kebingungannya selama ini kan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis ini, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dadah, see you again.